Perkenalkan, nama saya Safanela Arinka dengan NPM akhir 254. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tujuan manfaat kepemimpinan memotivasi organisasi. Jadi, kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan pegawai agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin juga berperan memberi semangat dan motivasi supaya pegawai itu bekerja lebih baik. Menurut Alberto dan kawan-kawan, pada tahun 2014, kepemimpinan berperan penting dalam meningkatkan semangat dan kinerja pegawai. Selanjutnya, ada tujuan kepemimpinan dalam memotivasi pegawai, ada 4. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja pegawai, lalu membantu mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, serta meningkatkan produktivitas kerja. Manfaat kepemimpinan dalam memotivasi pegawai juga ada 4, yaitu kinerja pegawai yang jelas menjadi lebih baik, lalu hubungan kerja lebih harmonis, pegawai lebih percaya diri dan semangat, serta kerjasama tim meningkat. Menurut Manurung dan Komalasari pada tahun 2022, kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja dan membuat pegawai lebih optimal dalam bekerja. Baik, di sini saya Kirania Zara dengan NPM akhir 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat-hakikat kepemimpinan masa kini. Nah, pengertian hakikat kepemimpinan masa kini sendiri adalah inti atau esensi dari cara seorang pemimpin untuk memimpin organisasi di era modern yang penuh perubahan, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Nah, pemimpin modern harus mampu memahami kebutuhan pegawai, cepat beradaptasi dengan perubahan, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta inovatif. Nah, terdapat beberapa hakikat-hakikat kepemimpinan masa kini. Yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi. Hakikat utama kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan organisasi. Pemimpin tidak selalu menggunakan kekuasaan atau paksaan, tetapi lebih banyak menggunakan komunikasi, keteladanan, motivasi, dan kepercayaan. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan berorientasi pada manusia atau human oriented. Nah, kepemimpinan masa kini lebih fokus pada manusia atau pegawai, bukan hanya hasil kerja. Pemimpin modern harus memahami kebutuhan bawahan, mendengarkan pendapat pegawai, menghargai kontribusi mereka, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan agar pegawai merasa dihargai sehingga motivasi kerja meningkat. Lalu yang ketiga terdapat kepemimpinan sebagai kerja sama tim. Dulu pemimpin dianggap sebagai pusat kekuasaan. Sekarang kepemimpinan lebih menekankan kerjasama dan kolaborasi. Nah, pemimpin modern bekerja sama tim, menerima masukan, dan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan. Nah, perubahan teknologi dan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, pemimpin harus mampu beradaptasi. Nah, pemimpin masa kini harus terbuka terhadap perubahan, mampu belajar hal baru, dan cepat mengambil keputusan. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan hakikat-hakikat kepemimpinan masa kini. Yang kelima, kepemimpinan sebagai inspirasi dan motivasi. Hakikat kepemimpinan modern bukan hanya menyuruh kita, tetapi menginspirasi pegawai agar bekerja dengan semangat, seperti membangun optimisme, meningkatkan rasa percaya diri pegawai, dan menciptakan semangat kerja tinggi. Yang keenam, kepemimpinan berbasis nilai dan etika. Pemimpin masa kini dituntut untuk memiliki moral dan etika yang baik, seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjadi teladan bagi bawahannya. Yang ketujuh, kepemimpinan digital. Di era modern, teknologi menjadi bagian penting organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami penggunaan teknologi. Jadi, pemimpin ini harus mampu menggunakan teknologi untuk komunikasi, mengelola pekerjaan secara online, dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat karakteristik pemimpin masa kini. Yang pertama, komunikatif, yaitu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan bawahan.
Yang kedua, visioner. Visioner ini memiliki pandangan dan tujuan masa depan yang jelas. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Mampu menciptakan ide baru untuk memajukan organisasi. Yang keempat, kecerdasan emosional. Mampu mengontrol emosi dan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, fleksibel. Mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Yang keenam, demokratis. Menghargai pendapat dan melibatkan bawahan. Selanjutnya, terdapat tantangan kepemimpinan masa kini. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Mendapatkan pemimpin itu harus belajar dan untuk tidak tertinggal oleh masa sekarang. Yang kedua, persaingan global. Perusahaan harus mampu bersaing secara internasional. Yang ketiga, perbedaan generasi pegawai. Setiap pegawai memiliki generasi yang berbeda, jadi menyebabkan karakter dan cara kerja yang berbeda juga. Yang keempat, perubahan sistem kerja. Adanya sistem hybrid dan work from home membutuhkan gaya kepemimpinan yang baru. Yang kelima, tingginya tuntutan inovasi. Pemimpin harus menciptakan pembaruan agar organisasi tetap berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan karismatik. Jadi, kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu mampu menarik perhatian, menginspirasi, dan mempengaruhi orang lain melalui pesona, kepribadian, serta cara komunikasinya. Nah, pemimpin dengan tipe ini itu biasanya dia punya visi yang kuat dan jelas, sehingga tuh orang lain itu menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti visi tersebut. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan karismatik sendiri itu yang pertama, mereka mempunyai percaya diri yang tinggi. Nah, mereka itu sangat percaya apa yang mereka perjuangkan. Rasa percaya diri ini itu bisa menular ke pengikutnya, sehingga tuh mereka jadi yakin sama pemimpinnya. Kemudian ciri yang kedua itu kemampuan komunikasi yang menginspirasi. Nah, salah satu kekuatan besar pemimpin karismatik sendiri itu cara mereka berbicara. Mereka itu mampu menyampaikan ide dan visi secara jelas dan penuh semangat sehingga orang itu menjadi tergerak untuk terlibat. Kemudian yang selanjutnya, peka sama lingkungan dan mempunyai empati yang tinggi. Mereka itu paham betul apa yang lagi dirasakan atau dibutuhkan sama tim atau masyarakatnya. Dengan empati yang tinggi, mereka tuh bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu berani ambil resiko. Mereka itu tidak ragu untuk keluar dari zona nyamannya demi mencapai perubahan yang besar. Tapi di balik itu, gaya kepemimpinan ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri itu yang pertama, mereka mampu meningkatkan motivasi tim. Jadi dengan pesona dan komunikasi yang inspiratif, mereka tuh bisa membangkitkan semangat dan energi tim, sehingga timnya itu bisa semangat mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, ada menginspirasi inovasi dan kreativitas. Pemimpin karismatik itu sering mendorong timnya untuk berpikir out of the box dan mencari solusi kreatif. Karena mereka itu mampu menyampaikan visi yang menarik dan menantang, orang-orang yang dipimpin itu menjadi terdorong untuk mengembangkan ide-ide tersebut. Kemudian selanjutnya, menciptakan komitmen yang tinggi. Dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan menginspirasi, pemimpin karismatik itu sering berhasil membangun komitmen yang kuat dari tim. Orang yang dipimpin itu jadi terdedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, terdapat kekurangan dari kepemimpinan ini. Yang pertama, ketergantungan tinggi. Jadi, kalau pemimpinnya itu pergi atau diganti, organisasi itu bisa langsung bingung dan kehilangan arah karena figur pemimpinnya itu hilang. Kemudian kedua, rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika kepemimpinan ini terjatuh ke orang yang salah, karisma itu bisa dipakai untuk kepentingan pribadinya sendiri atau hal-hal yang menjuruskan negatif. Kemudian yang ketiga, itu bisa menutup kritik. Jadi kadang itu pengikutnya itu terlalu percaya atau terlalu memuja pemimpinnya sampai-sampai itu nggak berani untuk mengoreksi kalau misal pemimpinnya itu ada salah. Saya Maureen Alivia Azara dengan MPM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional adalah agen perubahan yang fokus untuk memotivasi tim agar kinerjanya melampaui ekspektasi sekaligus mengembangkan potensi diri anggota tim. Beberapa karakteristiknya yaitu stimulasi intelektual, mendorong tim untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan mencari solusi baru yang inovatif. Kedua ada konsiderasi individual, bertindak sebagai mentor atau coach, yaitu pemimpin benar-benar memperhatikan kebutuhan dan perkembangan karir masing-masing individu dalam tim.
Lalu selanjutnya ada motivasi inspirasional, yaitu mampu mengartikulasikan visi yang jelas dan membangkitkan semangat serta optimis terhadap tim. Yang keempat ada pengaruh ideal atau keteladanan, yaitu menjadi panutan yang teladan dan memiliki integritas setinggi sehingga sangat dihormati dan dipercaya oleh pengikutnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari kepemimpinan karismatik dan transformasional. Untuk persamaannya, keduanya sama-sama mampu menginspirasi perubahan positif dan mendorong anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan antusiasme yang tinggi. Lalu, perbedaannya, gaya karismatik sangat bertumpu pada pesonanya dan karakter bawaan dari pemimpin. Sedangkan gaya transformasional bertumpu pada proses pemberdayaan pengikut, di mana pemimpin fokus mengembangkan kapasitas tim agar mandiri dan berdaya. Lalu berikutnya adalah perspektif isi pada motivasi kepada karyawan. Sebelum itu, kita harus tahu definisi dari perspektif isi itu sendiri. Nah, jadi perspektif isi adalah teori motivasi yang menjelaskan bahwa motivasi kerja itu muncul karena adanya kebutuhan dalam diri pegawai yang ingin dipenuhi. Lalu teori-teori perspektif isi itu, yang pertama ada menurut Abraham Maslow, yaitu motivasi kerja pegawai itu muncul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi secara bertahap. Kebutuhan tersebut dimulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan kerja, kemudian kebutuhan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Nah, jika kebutuhan pegawai itu terpenuhi, maka semangat dan motivasi kerjanya itu juga akan meningkat. Lalu yang kedua ada menurut Frederick Herzberg. Motivasi pegawai dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor hygiene dan kedua ada faktor motivator. Faktor hygiene seperti gaji dan kondisi kerja diperlukan agar pegawai tidak merasa tidak puas. Sedangkan faktor motivator seperti penghargaan, prestasi, dan kesempatan berkembang dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Lalu yang ketiga ada menurut David McClelland. Motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Setiap pegawai memiliki dorongan yang berbeda-beda, sehingga pemimpin perlu memahami kebutuhan tersebut agar dapat memotivasi karyawan dengan tepat.